sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan video hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Nama saya Andi Erlangga Putra Bintuni. Ya. Nama saya Haura Samadriani. Nama saya Maria Syifa. Nama aku Rika. Udah. Jadi di sini kita bakal bahas tentang bagaimana sih integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Check it out, guys. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang A, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Jadi pengertian integrasi nasional ini terdapat dari sudut pandang beberapa ahli. Jadi yang saya ambil ada ahli dari Indonesia yang bernama Ramlan Surbakti 2010. Jadi integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Apakah integrasi nasional ada padanannya? Dalam bahasa Inggris tentunya ada. Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kita masuk yang kedua, jenis integrasi. Tentang pengertian integrasi ini, Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010 berkata, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Mengapa? Karena integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Sistem politik. Jadi integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku atau perilaku integratif. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi. Jadi berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi yang pertama tadi integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Jadi integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang ketiga ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Lanjut sekarang ke menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo, terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu 1. Model integrasi Imperium Majapahit. Integrasi ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit yang berstruktur konsentris. Konsentris pertama disebut wilayah inti kerajaan, yaitu Nagaragung, meliputi Jawa dan Madura yang diperintahkan langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa, yaitu mancanegara dan pasisiran, yang merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Dan konsentris ketiga yaitu Tanah Sabrang, adalah negara-negara di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan dagangan, antara lain dengan negara Champa, Kamboja, dan Thailand. Yang kedua, ada model integrasi kolonial. Integrasi kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada model integrasi nasional Indonesia. Integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara pada tahun 1945. Integrasi ini dimaksudkan agar rakyat jajahan yaitu Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilakukan dengan melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu 1. Masa perintis, 2. Masa penegas, 3. Masa percobaan, dan 4. Masa pendobrak. Lalu selanjutnya, pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum akan dapat dicapai apabila keuangan negara sehat, yaitu memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh yaitu
Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Dinamika integrasi nasional bisa dicontohkan dengan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi, yaitu 1. Integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005, melalui MOU atau Memorandum of Understanding, Indonesia berhasil menyelesaikan disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. 2. Integrasi wilayah. Adanya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. 3. Integrasi nilai. Melalui PPKN, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. 4. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyat melalui kegiatan seperti kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotampos presiden. 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Selanjutnya, tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita. Baik kerugian berupa fisik material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara di mana semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Presentasi dari kami gimana? Good. Makasih semuanya. Makasih yang udah lagi dengerin. Peace out.